Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apakah kalian masih ingat bahwa perubahan ekosistem itu terjadi akibat bencana alam secara alami, bisa juga akibat campur tangan manusia loh. Nah, contoh dari bencana alam secara alami ialah gunung meletus. Lalu kegiatan campur tangan manusia seperti apa sih? Di antaranya penebangan hutan secara liar, kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, pembinaan kendaraan bermotor, penanaman dan peternakan, dan nantinya hal ini akan menghasilkan suatu limbah, di mana nantinya limbah ini akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah teman-teman, apakah sudah ada gambaran nih mengenai apa sih pencemaran lingkungan itu? Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa pencemaran lingkungan itu merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan. Nah, pencemaran sendiri dapat disebut dengan polusi. Pencemaran terjadi karena adanya bahan pencemar dan polutan. Polutan itu apa sih teman-teman? Polutan itu merupakan bahan atau benda yang menyebabkan suatu pencemaran. Selanjutnya, untuk jenis pencemaran lingkungan yang akan kita bahas bersama pada video pembelajaran kali ini, diantaranya pencemaran air laut, pencemaran sungai, pencemaran darat, bahkan pencemaran udara, di mana kita akan membahas mengenai akibat, pencegahan, serta cara mengatasi keempat pencemaran tersebut. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, simak video ini sampai habis ya. Yang pertama, pencemaran air laut. Pencemaran air laut dapat didefinisikan sebagai peristiwa masuknya partikel kimia, limbah industri, pertanian, kebisingan, dan penyebaran organisme inasif atau asing ke dalam laut, yang pastinya berpotensi memberi efek yang berbahaya. Pencemaran air laut ini berakibat pada degradasi lingkungan. Pencemaran laut juga memberi akibat penurunan ekonomi pada nelayan, merusak ekosistem bakau, terumbu karang, dan mengganggu kehidupan biota air di dalamnya. Sebelum terjadinya pencemaran air laut, terdapat beberapa upaya yang dapat kita lakukan, diantaranya tidak membuang sampah ke laut. Tiap industri menyediakan instalasi pengelolaan air limbah, menggunakan pertambangan yang ramah lingkungan, seperti pertambangan tertutup, melakukan pengawasan terhadap pertambangan minyak lepas, dan mendaur ulang sampah organik. Selanjutnya, upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi pencemaran air laut yang sudah terjadi, salah satunya dengan program SDGs yang bertujuan untuk mengatasi masalah ekosistem laut akibat pencemaran. Upaya lain yang dapat kita lakukan diantaranya dengan menggunakan alat yang aman untuk menangkap ikan, mengurangi penggunaan plastik, bahkan pemerintah yang berwenang harus merancang peraturan yang tegas untuk melindungi alam dan ekosistem laut. Yang kedua, pencemaran sungai. Sungai merupakan sumber daya air yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Akibat yang ditimbulkan dari pencemaran sungai diantaranya air sungai menjadi tidak berkualitas, berkurangnya ketersediaan air bersih, air sungai yang tercemar jika dikonsumsi akan menyebabkan penyakit pada organ tubuh, dan sampah yang bertumpukan di dasar sungai tentunya juga akan membuat aliran sungai mempet dan menciptakan banjir, air sungai kekurangan oksigen, dan membahayakan kehidupan ikan-ikan di dalamnya. Nah teman-teman, sebelum terjadinya pencemaran sungai, tentunya terdapat beberapa upaya yang dapat kita lakukan, diantaranya dengan membuang sampah rumah tangga langsung pada tempatnya. Jadi tidak ada lagi yang membuang sampah dapur langsung ke sungai ya. Selanjutnya, membuat saluran dan sistem sanitasi yang tepat agar tidak terjadi kebocoran atau pembuangan limbah kotoran manusia ke sungai. Yang ketiga, pencemaran darat. Pencemaran darat sangat berdampak pada kesehatan manusia loh, tergantung pada tipe polutan atau jalur yang masuk ke dalam tubuh. Selain itu, pencemaran tanah atau daratan juga berdampak pada lingkungan atau ekosistem. Di antaranya, menyebabkan tanaman sulit tumbuh dan hilangnya kesuburan tanah, menimbulkan kepunahan hewan dan tumbuhan secara massal karena adanya bencana alam, serta dampak terhadap sektor pertanian terutama berkaitan dengan perubahan dalam metabolisme tanaman yang akhirnya dapat menimbulkan penurunan hasil panen. Nah teman-teman, sebelum terjadinya pencemaran tanah atau daratan, tentunya terdapat beberapa upaya yang dapat kita lakukan, diantaranya
pengurangan penggunaan plastik, menjaga tingkat kesuburan tanah dengan metode vegetatif, yaitu penghijauan, reboisasi, dan sebagainya, serta dengan metode kimia atau disebut dengan pengawetan tanah dengan menggunakan bahan kimia untuk memperbaiki struktur pada tanah. Dan selanjutnya, bagaimana sih cara mengatasi ketika pencemaran tanah atau daratan itu sudah terjadi? Salah satunya dengan melakukan program remediasi dan bioremediasi. Dan yang terakhir, pencemaran udara. Polusi udara merupakan masalah lingkungan yang menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia. Biasanya polusi udara berasal dari asap kebakaran, asap pabrik, hingga asap pembakaran kayu, kebakaran hutan, sampah, gunung berapi yang meletus, bahkan penebangan liar. Tak hanya manusia, polusi udara juga dapat berdampak buruk pada kesehatan hewan dan tumbuhan. Dan pastinya akibat yang dapat ditimbulkan dari pencemaran udara salah satunya dapat memicu beberapa penyakit, contohnya gangguan pernapasan seperti asma dan kanker paru-paru, gangguan mata, kanker kulit, dan sebagainya. Selain itu, pencemaran udara juga dapat mengakibatkan berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia bahkan makhluk hidup yang lainnya. Nah, sebelum terjadinya pencemaran udara, tentunya terdapat beberapa upaya yang dapat kita lakukan. Di antaranya, tidak melakukan penebangan liar, melakukan penanaman pohon hijau, menggunakan transportasi umum, hindari membakar sampah, melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, dan disarankan untuk menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Bagaimana jika pencemaran udara itu sudah terjadi? Teman-teman tidak perlu khawatir, tentunya ada cara untuk mengatasi pencemaran udara tersebut. Salah satunya dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan beralih dengan menggunakan transportasi umum. Nah teman-teman, cukup sekian penyampaian materi mengenai pencemaran lingkungan pada video pembelajaran kali ini ya. Apabila ada salah dalam penyampaian materi ataupun kurang dalam menyampaikan materi, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.